Perang di Timur Tengah semakin memanas. Hamas terus menggempur Israel, sementara rudal dari Yaman kini membidik Tel Aviv. Amerika Serikat pun panik dan mengerahkan kapal perang nuklirnya ke wilayah konflik. Apakah ini tanda-tanda perang besar akan terjadi? Simak selengkapnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempatnya update berita dunia terkini yang selalu fresh dan akurat. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk channel ini. Subscribe juga agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari kami. Tekan loncengnya ya, biar selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa kita untuk kedamaian dunia. Sekalian tulis dari mana asal kalian, biar kita bisa tahu siapa aja yang selalu setia nonton video ini. Konflik antara Israel dan Hamas yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir kini, semakin memanas dengan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hamas, kelompok militan yang menguasai jalur Gaza, terus meluncurkan roket ke wilayah Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap blokade dan serangan yang dilakukan oleh militer Israel. Setiap hari, ratusan roket ditembakkan ke berbagai kota di Israel, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Di sisi lain, Israel membalas dengan serangan udara yang semakin masif, menghancurkan infrastruktur Hamas dan menyebabkan banyak korban jiwa di Gaza, termasuk warga sipil yang tidak bersalah. Namun, yang membuat situasi kali ini berbeda adalah keterlibatan pihak-pihak lain di luar Israel dan Palestina. Konflik ini tidak lagi terbatas pada dua kelompok yang telah bertahun-tahun berperang, tetapi mulai merembet ke wilayah-wilayah lain di Timur Tengah. Salah satu yang paling mengejutkan dunia adalah masuknya kelompok Houthi di Yaman ke dalam konflik ini. Houthi, yang didukung oleh Iran, secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Hamas dan mulai meluncurkan serangan rudal ke arah Tel Aviv. Ini adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa perang ini telah melampaui batas wilayah Palestina dan Israel, menjadi konflik yang lebih luas dengan melibatkan negara-negara lain di kawasan. Serangan rudal dari Houthi Yaman ini bukan hanya ancaman simbolis. Mereka memiliki persenjataan yang cukup canggih, termasuk rudal balistik dan drone tempur yang bisa mencapai wilayah Israel. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, mulai kewalahan menghadapi serangan-serangan ini. Jika sebelumnya sistem pertahanan ini mampu menangkis sebagian besar roket yang ditembakkan dari Gaza, kini dengan serangan dari dua arah sekaligus, dari Hamas di Gaza dan Houthi di Yaman, Israel menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel dengan Lebanon, di mana kelompok militan Hezbollah juga memberikan ancaman mereka sendiri. Hezbollah, yang juga dikenal sebagai sekutu Iran, telah melakukan beberapa serangan terhadap posisi Israel di utara, sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas. Israel kini berada dalam posisi yang sangat sulit karena harus menghadapi ancaman dari tiga arah yang berbeda, selatan dari Gaza, timur dari Yaman, dan utara dari Lebanon. Tidak hanya itu, situasi di tepi barat juga semakin tidak terkendali. Ketegangan antara warga Palestina dan pasukan Israel meningkat drastis, dengan bentrokan yang semakin sering terjadi di berbagai kota, termasuk Ramallah, Nablus, dan Hebron. Rakyat Palestina yang tinggal di tepi barat merasa semakin terdesak oleh kebijakan-kebijakan Israel, termasuk pembangunan pemukiman ilegal yang terus diperluas. Mereka pun semakin berani melakukan aksi protes besar-besaran, yang seringkali berujung pada bentrokan berdarah dengan pasukan Israel. Dampak dari perang ini tidak hanya dirasakan di wilayah konflik saja, tetapi juga di berbagai negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Negara-negara Arab, seperti Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka ingin menjaga hubungan baik dengan Israel dan Amerika Serikat, tetapi di sisi lain, mereka tidak bisa mengabaikan kemarahan rakyat mereka yang mayoritas mendukung perjuangan Palestina. Protes besar-besaran terjadi di berbagai ibu kota Arab, dengan ribuan orang turun ke jalan untuk mengecam serangan Israel dan menuntut tindakan nyata dari pemerintah mereka. Sementara itu, di dunia barat, reaksi terhadap konflik ini juga beragam. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri. Namun, di dalam negeri,
Pemerintahan Presiden Joe Biden menghadapi tekanan besar dari berbagai kelompok yang menuntut kebijakan yang lebih seimbang. Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat yang mengkritik keras dukungan AS terhadap Israel, terutama setelah melihat jumlah korban sipil yang terus bertambah di Gaza. Di Eropa, negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris juga menghadapi dilema yang sama. Mereka ingin mendukung Israel sebagai sekutu strategis, tetapi mereka juga tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Demonstrasi pro-Palestina pecah di berbagai kota besar Eropa, dengan ribuan orang berkumpul untuk mengecam kebrutalan Israel dan menuntut agar pemerintah mereka mengambil sikap yang lebih tegas. Di sisi lain, Iran yang selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan Israel, tampaknya semakin aktif dalam memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang berperang melawan Israel. Iran secara terbuka mengirimkan bantuan militer dan teknologi rudal kepada Hamas dan Houthi di Yaman. Ini menjadi bukti nyata bahwa konflik ini bukan lagi hanya tentang Israel dan Palestina, tetapi telah berkembang menjadi perang proksi antara kekuatan besar di Timur Tengah. Dengan situasi yang semakin rumit ini, banyak pihak khawatir bahwa perang di Timur Tengah bisa berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas, atau bahkan memicu perang dunia baru. Bayangkan saja, jika Iran semakin aktif dalam mendukung Hamas dan Houthi, lalu Israel meminta bantuan penuh dari Amerika Serikat, maka perang ini bisa berubah menjadi konflik besar yang melibatkan banyak negara. Jika itu terjadi, maka dampaknya bisa sangat besar, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Sementara itu, masyarakat dunia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana situasi ini akan berkembang. Beberapa negara telah mencoba menjadi penengah dalam konflik ini, seperti Mesir dan Qatar, yang berusaha menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Namun, dengan eskalasi yang semakin tinggi dan semakin banyaknya pihak yang terlibat, kemungkinan untuk mencapai perdamaian dalam waktu dekat tampaknya semakin kecil. Kini, pertanyaannya adalah, bagaimana konflik ini akan berakhir? Apakah ada harapan untuk gencatan senjata dan negosiasi damai? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari perang besar yang akan mengubah peta politik dunia? Dalam menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali di Timur Tengah, Amerika Serikat akhirnya mengambil langkah yang lebih agresif. Pemerintahan Joe Biden menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat sekutunya, Israel, berada dalam ancaman besar dari berbagai sisi. Oleh karena itu, dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia, AS mengerahkan kapal perang bertenaga nuklir ke perairan Timur Tengah. Langkah ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi juga sebagai bentuk peringatan keras kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas Israel, terutama Iran dan sekutunya di kawasan. Keputusan AS ini dipandang sebagai eskalasi besar dalam konflik yang sedang berlangsung. Sebuah kapal perang nuklir bukanlah kapal perang biasa. Kehadirannya di wilayah konflik menunjukkan bahwa AS siap untuk mengambil tindakan militer yang lebih besar jika diperlukan. Kapal perang bertenaga nuklir memiliki keunggulan dalam daya jelajah, persenjataan yang lebih canggih, serta kemampuan bertahan dalam perang jangka panjang. Pengiriman kapal ini bukan hanya untuk mendukung Israel dari segi militer, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kuat kepada Iran dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya. Namun, langkah ini juga menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak analis militer berpendapat bahwa keputusan AS untuk mengerahkan kapal perang nuklir justru dapat memperburuk keadaan. Iran, yang selama ini telah menjadi musuh bebuyutan AS dan Israel, melihat langkah ini sebagai ancaman langsung terhadap kepentingannya di kawasan. Pemerintah Iran segera merespons dengan pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika AS benar-benar melakukan intervensi lebih jauh dalam konflik ini. Bahkan, beberapa sumber intelijen melaporkan bahwa Iran mulai meningkatkan kesiapan militernya, termasuk mengaktifkan pasukan khusus dan meningkatkan produksi senjata canggih seperti drone dan rudal balistik. Keputusan AS ini juga mendapat reaksi dari Rusia dan Cina, dua negara yang selama ini berseberangan dengan kebijakan luar negeri Washington. Rusia secara terbuka menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya kehadiran militer AS di Timur Tengah, sementara Cina, yang memiliki kepentingan besar di kawasan tersebut, memperingatkan bahwa tindakan ini hanya akan memperkeruh situasi. Kedua negara ini bahkan mulai mengadakan latihan militer bersama sebagai bentuk sinyal kepada AS bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Selain itu, negara-negara sekutu AS di Eropa juga berada dalam posisi yang sulit. Prancis, Jerman, dan Inggris, yang selama ini mendukung kebijakan AS di Timur Tengah,
kini mulai mempertanyakan keputusan Biden untuk mengerahkan kapal perang nuklir. Mereka khawatir bahwa langkah ini justru akan memicu reaksi yang lebih keras dari Iran dan kelompok-kelompok militan di kawasan. Beberapa pejabat tinggi di Eropa bahkan menyatakan bahwa seharusnya AS lebih fokus pada diplomasi dan mencari solusi damai, bukan malah meningkatkan ketegangan dengan mengirimkan kapal perang. Di dalam negeri, keputusan ini juga menuai pro dan kontra. Sebagian politisi dari Partai Republik mendukung penuh langkah Biden, dengan alasan bahwa AS harus menunjukkan kekuatan dan komitmennya terhadap Israel sebagai sekutu utama di Timur Tengah. Namun, di sisi lain, banyak kelompok progresif dari Partai Demokrat yang mengecam keputusan ini, dengan alasan bahwa AS seharusnya tidak semakin terlibat dalam konflik yang bisa berujung pada perang besar. Demonstrasi menentang kebijakan ini mulai bermunculan di beberapa kota besar AS, dengan para demonstran menuntut agar pemerintah lebih fokus pada upaya diplomasi daripada mengerahkan kapal perang ke zona konflik. Dari perspektif ekonomi, keputusan AS ini juga membawa dampak yang cukup besar. Pasar saham global bereaksi negatif terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dengan harga minyak mentah melonjak tajam akibat kekhawatiran bahwa perang bisa mengganggu jalur distribusi minyak di kawasan Teluk Persia. Hal ini bisa berdampak pada ekonomi global, mengingat banyak negara masih sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa jika ketegangan ini terus meningkat, harga minyak bisa mencapai level tertinggi dalam sejarah, yang tentu saja akan berdampak buruk bagi perekonomian dunia. Tidak hanya itu, keberadaan kapal perang nuklir AS juga meningkatkan kemungkinan konfrontasi langsung dengan pasukan Iran atau kelompok militan yang berafiliasi dengannya. Jika terjadi serangan terhadap kapal perang AS, maka Washington hampir pasti akan merespons dengan tindakan militer yang lebih besar. Ini bisa menjadi awal dari perang besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Beberapa skenario terburuk yang diprediksi oleh para ahli adalah kemungkinan serangan rudal dari Iran ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk, atau bahkan serangan langsung ke kapal perang AS yang berada di Laut Merah. Selain Iran, kelompok militan yang beroperasi di Irak dan Suriah juga bisa ikut terlibat. Beberapa kelompok yang didukung oleh Iran, seperti milisi di Irak dan Hezbollah di Lebanon, bisa saja melancarkan serangan terhadap kepentingan AS dan Israel di kawasan. Ini akan membuat situasi semakin tidak terkendali dan membuka kemungkinan perang yang lebih luas. Meskipun AS berdalih bahwa kehadiran kapal perang nuklir hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Israel dan menjaga stabilitas kawasan, banyak pihak yang skeptis. Mereka melihat ini sebagai langkah awal menuju intervensi militer yang lebih besar. Tidak sedikit yang khawatir bahwa AS akan terjebak dalam perang yang panjang dan sulit di Timur Tengah, seperti yang pernah terjadi di Irak dan Afghanistan. Kini, dunia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana situasi ini akan berkembang. Apakah Iran dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya akan merespons dengan tindakan militer? Apakah AS benar-benar siap untuk terlibat dalam perang besar? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya bagi perdamaian dunia secara keseluruhan? Yang jelas, keputusan AS untuk mengerahkan kapal perang nuklir ke Timur Tengah telah mengubah dinamika konflik ini secara signifikan. Perang Israel-Hamas yang awalnya merupakan konflik lokal kini telah berkembang menjadi ancaman global yang bisa melibatkan banyak negara besar. Apakah ini adalah awal dari perang dunia baru? Ataukah masih ada harapan untuk solusi diplomasi sebelum semuanya terlambat? Ketegangan yang semakin meningkat di Timur Tengah bukan hanya berdampak pada wilayah konflik, tetapi juga memberikan efek domino yang dirasakan di seluruh dunia. Dengan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Hamas, Israel, Amerika Serikat, Iran, hingga kelompok-kelompok militan di Yaman dan Lebanon, perang ini bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan bisa menjadi pemicu perang dunia yang jauh lebih besar. Sejak serangan rudal yang dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman ke arah Tel Aviv, banyak negara mulai memperhitungkan kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Israel, yang merasa semakin terancam, terus meningkatkan operasi militernya, sementara Amerika Serikat mengirim kapal perang nuklir ke perairan Timur Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap Israel dan peringatan kepada Iran. Namun, langkah-langkah ini tidak serta-merta menghentikan konflik, justru memperkeruh keadaan. Banyak analis militer dan pakar hubungan internasional mulai mengkhawatirkan bahwa jika situasi ini tidak segera dikendalikan, maka kita bisa melihat perang yang lebih luas di kawasan tersebut. Skenario yang paling ditakutkan adalah kemungkinan Iran mulai melakukan serangan langsung terhadap Israel, atau bahkan terhadap pangkalan militer AS di Timur Tengah. Jika itu terjadi,
AS hampir pasti akan merespons dengan serangan balik yang lebih besar, yang pada akhirnya bisa menyeret negara-negara lain untuk ikut terlibat dalam perang ini. Salah satu dampak langsung dari perang yang semakin meluas ini adalah lonjakan harga minyak dunia. Timur Tengah adalah kawasan yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan setiap kali terjadi ketegangan di kawasan ini, harga minyak selalu mengalami kenaikan drastis. Setelah serangan rudal yang dilakukan oleh Houthi ke Israel dan meningkatnya keterlibatan AS dalam konflik ini, harga minyak mentah global naik lebih dari 20% dalam waktu singkat. Banyak negara yang bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah mulai merasakan dampaknya. Negara-negara di Eropa dan Asia, seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan, mengalami kenaikan harga bahan bakar yang signifikan. Ini tidak hanya berdampak pada industri energi, tetapi juga menyebabkan inflasi yang tinggi di berbagai sektor ekonomi. Harga barang-barang kebutuhan pokok mulai naik, biaya produksi meningkat, dan daya beli masyarakat mulai menurun. Selain itu, ketidakstabilan di Timur Tengah juga mengancam jalur perdagangan global. Terusan Suez, yang menjadi jalur utama perdagangan dunia, bisa terkena dampaknya jika perang semakin meluas. Jika Iran atau kelompok-kelompok militan lainnya mulai menyerang kapal-kapal tanker yang melintasi wilayah tersebut, maka distribusi minyak dan barang-barang lainnya bisa terganggu, yang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi dunia. Konflik di Timur Tengah juga dapat memicu ketegangan di kawasan lain yang sudah lama menjadi titik panas geopolitik dunia. Rusia dan Ukraina, yang masih terlibat dalam perang berkepanjangan, bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan strategis. Rusia, yang selama ini mendukung Iran dan menentang kebijakan luar negeri AS, bisa saja meningkatkan dukungan militer kepada Iran sebagai bentuk perlawanan terhadap AS dan sekutunya. Cina juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan kepentingan besar di Timur Tengah, terutama dalam hal energi, Cina kemungkinan akan mengambil langkah-langkah diplomatik untuk menstabilkan situasi. Namun, jika perang terus berlanjut dan AS semakin dalam terlibat, Cina bisa saja memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan lain, seperti di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik juga mulai merasa dampaknya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengalami peningkatan protes dan demonstrasi dari kelompok-kelompok yang mendukung Palestina. Tekanan terhadap pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel semakin besar, dan ini bisa memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Barat. Di tengah situasi yang semakin panas ini, beberapa negara masih mencoba mencari jalan keluar melalui jalur diplomasi. Mesir dan Qatar telah berusaha menjadi mediator dalam konflik ini, mencoba mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, dengan kondisi di lapangan yang semakin kacau, banyak pihak yang pesimistis bahwa diplomasi bisa berhasil dalam waktu dekat. PBB juga telah mengadakan beberapa pertemuan darurat untuk membahas solusi atas konflik ini. Namun, seperti yang sering terjadi sebelumnya, perpecahan di antara anggota Dewan Keamanan PBB membuat upaya ini sulit membuahkan hasil. AS terus mendukung Israel, sementara Rusia dan Cina cenderung berpihak kepada Iran dan kelompok-kelompok yang menentang Israel. Beberapa analis menilai bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan perang ini adalah dengan tekanan internasional yang lebih besar terhadap semua pihak yang terlibat. Negara-negara besar seperti AS, Rusia, Cina, dan Uni Eropa harus bersatu untuk menekan Israel dan Hamas agar menghentikan pertempuran dan kembali ke meja perundingan. Namun, dengan kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertabrakan, upaya ini masih sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan kondisi yang semakin tidak terkendali, dunia kini berada di persimpangan jalan. Apakah konflik ini akan berakhir dengan solusi diplomatik, atau justru semakin membesar menjadi perang besar yang melibatkan banyak negara? Ada beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi dalam waktu dekat. 1. Eskalasi perang besar. Jika Israel terus melakukan serangan ke Gaza, dan Iran semakin dalam terlibat dengan memberikan bantuan militer kepada Hamas dan Houthi, maka perang ini bisa berkembang menjadi konflik besar yang melibatkan AS dan sekutunya. 2. Intervensi militer AS secara langsung. Jika serangan terhadap Israel semakin besar, AS mungkin akan mengerahkan pasukan darat atau melakukan serangan langsung ke Iran sebagai bentuk perlindungan terhadap Israel. 3. Diplomasi dan gencatan senjata. Jika tekanan internasional cukup kuat, ada kemungkinan Hamas dan Israel bisa dipaksa untuk menghentikan pertempuran sementara,
meskipun kemungkinan ini masih kecil mengingat situasi yang sangat kompleks. Perang proksi berkepanjangan, konflik ini bisa berubah menjadi perang proksi seperti yang terjadi di Suriah, di mana berbagai negara besar mendukung kelompok satu kelompok tertentu tanpa terlibat secara langsung. Ini bisa membuat perang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas. Yang pasti, dunia kini sedang berada dalam situasi yang sangat genting. Setiap langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat akan menentukan masa depan Timur Tengah dan juga stabilitas global. Itulah update terbaru tentang perang Israel-Hamas yang semakin panas. Gimana menurut kalian? Apakah ini akan berakhir damai atau justru makin kacau? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian selalu update berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.